Kita punya lab Merdeka Belajar dan itu ya pinggir danau, pinggir taman, jogging track gitu ya. Kita selalu menjadi salah satu di nasional yang menjadi rujukan untuk kampus yang ramah disabilitas. Di segmen yang ketiga, thank you ya buat kru di belakang layar. Kalau disebutkan banyak, tapi yang jelas kru kece ini luar biasa loh Pak Awang mempersiapkannya. Dan kita juga bicara seputar UNESA. UNESA itu satu langkah di depan Rumah Sanjuara. Tapi kenapa sih sebetulnya orang-orang milih UNESA Pak Awang? Apa sih keunggulan dari UNESA itu Pak Awang? Ya, saya kira ini semakin pesat ya apa yang ada di UNESA saat ini. Yang paling sangat tampak memang prestasi ya. Prestasi mahasiswa ini kemarin kita di tingkat nasional untuk bidang kemahasiswaan kita peringkat 6 di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Se-Indonesia, wow, Ya. luar biasa. Kalau di kita ini kan ada banyak sekali ya, ribuan perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri ataupun swasta ya. Kita untuk yang peringkat secara keseluruhan, baik itu akademik, baik itu seluruh sektor ya, itu kita peringkat kemarin naik di 15 seluruh semua aspek. 15 PTN, 15 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Untuk apa saja yang mungkin bisa diunggulkan ya di UNESA, ini saya bisa ada beberapa catatan. Kita itu Green Eco Campus ya. Jadi banyak sekali suasana kuliah yang itu sifatnya itu nyaman di ruang outdoor gitu ya. Jadi ruang-ruang diskusi, ruang-ruang baca, ruang-ruang olahraga, ruang-ruang berkesenian itu semuanya ada. Kita punya lab Merdeka Belajar dan itu ya pinggir danau, pinggir taman, jogging track gitu ya. Lalu kita juga sangat ini ya keunggulan kita ya. Kalau khususnya di seluruh perguruan tinggi di Surabaya, kita selalu menjadi salah satu di nasional yang menjadi rujukan untuk kampus yang ramah disabilitas. Ramah disabilitas. Nah, ramah disabilitas ini artinya infrastrukturnya itu sangat mudah dijangkau untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman yang memang itu berkebutuhan khusus. Mulai dari masuk akses gedung, lalu proses jalannya perkuliahan. dibuat lebih mudah ya. Kalau misalnya kita bertangga, pakai tangga, Betul. buat teman-teman disabilitas Ada jalur khusus. ada jalur khusus. Dan itu landai. Oke. Nah, jadi sangat ramah, tidak harus sendiri aja udah bisa begitu ya. Bahkan ketika perkuliahan kita juga punya proses metode yang sangat ramah disabilitas gitu ya. Bahkan untuk tes sekalipun, kenapa kalau jalur disabilitas di tingkat ini ya, salah satunya yang dipusatkan ini adalah di UNESA karena perangkat-perangkat dan mentor pendamping untuk ujian jalur khusus disabilitas itu baik itu SBMPTN ataupun jalur mandiri selalu di UNESA. Selalu di UNESA. Selain itu adalah tradisi akademik yang penting. Kita ini total ada 75 ya guru besar, lalu ada 347 doktor dan 653 master. Artinya Dosennya ya semuanya ini punya iklim akademik yang ya sangat mendukung ya untuk yang sifatnya mau cari pakar apapun ada di sini ya. Lalu selain suasana lingkungan yang nyaman, kita juga punya aktivitas ini ya keunggulan di seni, budaya dan olahraga. Gedung-gedung kita yang khusus untuk olahraga level internasional ada gitu ya. Pacuan kuda, kolam renang, lapangan gor futsal internasional, kita semua ada seperti jadi itu. artinya kalau misalnya saya ngambil jurusan bahasa nih, tapi saya pengen coba fasilitas yang dipakai untuk teman-teman di Fakultas Ilmu Olahraga, masih boleh? Boleh, karena fasilitas itu bisa digunakan bagi siapapun ya. Bagi siapapun. Jadi nggak harus dia ngambil jurusan ilmu olahraga ya, tapi boleh. Ambil di UNESA jurusannya misalnya komunikasi, tapi pengen bisa renang, Bisa, boleh karena dipakai fasilitasnya. kita di kampus ada banyak unit kegiatan mahasiswa. Oke. Organisasi kemahasiswaan kita itu banyak komunitas dan itu saya kira fasilitas itu bisa diakses oleh setiap siapapun warga UNESA. Selain itu kita berada di kota metropolitan keunggulannya. Jadi kita di Surabaya ini kan akhirnya sangat kompetitif. Misalnya ada banyak kampus, lalu ada banyak dunia industri di sini, sehingga ketika mau berjejaring
dan mau apa namanya mendapatkan akses apapun jauh lebih mudah Iya, bener ketika di banget nih. Surabaya. Buat teman-teman yang di luar pulau atau luar daerah biasa gini, kamu kuliah di mana? UNESA. Oh, Universitas di Surabaya. Itu kan berarti kota besar kedua di Indonesia selain Jakarta gitu kan. Dan ternyata istilah wong deso di kota gitu kan Surabaya, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting bisa masuk UNESA, walaupun dari deso, yang penting bisa masuk UNESA. Bisa bersaing, siapapun ya bisa akan bisa kami bersaing, terima betul gitu. banget. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan atau mau meningkatkan taraf pengetahuan atau bentuk interaksi, kenapa enggak di UNESA Betul, gitu betul. kan, Surabaya. Jadi Surabaya. mau akses kemana aja mudah. Mall gitu kan, misalnya kita butuh hiburan, bisa banyak sekali mall yang juga ramah dengan teman-teman gitu kan. Mau dunia magang, kita magang dalam bidang apa saja, karena dunia industri media penyiaran, dunia industri manufaktur, semuanya saya kira ya sangat berkembang ya di Surabaya. Jadi ya mau apalagi nanti kuliahnya kan MBKM semester 5, 6, 7 itu sudah bisa cross. Bisa milih ya. Bisa milih ke dunia industri dan lain sebagainya, dan sekarang lebih leluasa kurikulum itu, artinya ya gudangnya sangat mudah ketika wilayah di Surabaya. Ada kemudahan-kemudahan yang walaupun mengambil jurusannya di UNESA itu bahasa Inggris, tapi mau ambil di Udayana misalnya bisa. Jadi di semester 5 itu misal bahkan cross-nya itu tidak hanya ke dunia industri ya, praktisi misalnya di dalam prodi UNESA sendiri sastra Inggris ingin belajar komunikasi itu bisa 1 semester. Prodi ilmu komunikasinya bisa di UNESA atau mau di luar kampus itu boleh. Misalnya nanti di mana, mau di UGM, mau di Brawijaya itu boleh seperti itu. Kita akan akomodatif sekali untuk merancang kurikulum yang semacam itu. Jadi ini juga informasi yang bagus ya, apalagi sekarang Pak Menteri atau Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim ini membuka peluang untuk teman-teman yang ingin merasakan berkuliah di kampus selain UNESA. Betul. Jadi bisa milih gitu kan, dan itu bisa dipilih di semester 5 ya. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Dan memang fokusnya tetap, hanya saja mereka punya pengalaman yang berbeda akhirnya. Betul. Punya ekosistem belajar yang berbeda lagi. Ada perbandingan tentu ya. Misalnya saya belajar 5 semester sudah di UNESA, berikutnya saya ingin 1 semester di dunia industri, magang sekian bulan, atau saya ingin menambah prodi lain di kampus lain, itu iklimnya itu kita bisa ya? sangat bisa menjadi perbandingan nanti bagi pengalaman belajar mahasiswa. Dan ini sudah mulai dipraktekkan sama teman-teman ya? Sudah, kita ini udah jalan sekitar ini tahun kedua kita udah kembangkan itu. Dan ini bukan sebuah pilihan tapi salah satu bentuk sistem. Dan ternyata memang antusiasme teman-teman mahasiswa luar biasa. Betul. Gitu ya. Dan apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini sebetulnya ada kondisi keuntungan di mana kita dalam satu waktu berada di kota kita tapi kita juga masih bisa bersekolah di tempat lain. Tentu. Itu kesempatan emasnya, karena ya menjadi kebijakan akhirnya pengalaman belajar sekarang itu semakin bervariasi ya. Mau riset, mau magang dunia industri, mau mengembangkan proyek pengabdian masyarakat, itu sekarang kita akui di kampus itu. Dan ya dengan proses mentoring ya dengan dosen-dosen di UNESA tentunya, meskipun nanti belajar di luar, kita mendesain kurikulumnya itu sudah dengan konsep penilaian yang bisa mengakomodasi portofolio yang sebenarnya itu ada di luar kelas seperti pada umumnya itu tadi. Oke, ini kita mau di jelang akhir segmen nih Pak Awang. Mungkin terkait dengan Pak Awang sebagai Ketua Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru Admisi UNESA, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada KC People? Siapa tahu ini juga menjadi sebuah bentuk perhatian yang dicatat oleh teman-teman. Ya, karena ini sudah masa-masa penerimaan mahasiswa baru, pertama tidak lengah untuk selalu mudah sekali mengakses informasi-informasi yang ada di UNESA, baik itu sosial media ataupun di website admisi.unesa.ac.id. Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, syarat-syarat, materi apa, terus info keketatan, itu semuanya kami sangat buka untuk bisa dibaca oleh siapapun seperti itu. Yang berikutnya saya kira teman-teman ketika sudah tahu informasinya sudah bisa menentukan interestnya dan ini peluang saya di sini itu
tidak harus menjadi follower atau ikut-ikutan teman-teman yang paling banyak, karena semua prodi di dunia sekarang ini semakin sangat berkembang ya, dan prioritasnya itu sekarang ya lebih kemampuan etos teman-teman itu punya keinginan apa dan di keseriusannya nanti di mana, itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Dan mulai dipersiapkan itu yang penting. Oke. Juga Pak Awang, mungkin ada lagi harapan yang ingin disampaikan kepada KC People, dan jangan lupa Pak Awang disebutkan lagi link di mana teman-teman bisa mengakses untuk mendapatkan banyak sekali informasinya. Ya, karena ini sekarang momen SNPTN ya, kami juga sudah publish di website admisi.unesa.ac.id, juga bisa pantengin ya di sosial medianya UNESA. Lalu nanti kita ini UTBK SBMPTN, jangan lupa ini sudah sekitar biasanya bulan Juni ya. Kalau sosialisasinya Mei, ini sudah jalan. Juni ini sudah masa-masa pendaftaran dan ujian. Lalu nanti jalur mandirinya kita sudah mulai buka sekitar bulan Juli. Artinya bulan-bulan itu sudah harus ini ya, aktif mencari informasi, karena UNESA juga yang mendaftar banyak, jadi jangan sampai kelewatan tanggal-tanggal penting itu nanti. Kita akan publish semuanya di situ. Oke. Informasi terkait dengan link sudah disampaikan Pak Awang, dan informasinya lagi, kalau kuota penerimaan mahasiswa baru di UNESA ini bakal bertambah secara signifikan. Artinya teman-teman yang pengen masuk atau bergabung menjadi keluarga besar UNESA ini terbuka luas gitu ya. Dan yang pasti dipersiapkan semuanya. Nilai raport tentunya, nilai akademik, jangan pernah terlewatkan. Kemudian ikut organisasi, juga ikut kegiatan perlombaan dan yang lainnya gitu ya. Kalau di UNESA saja sudah menjawab semuanya, kenapa kampus lain gitu kan ya. Oke KC People, terima kasih saya ucapkan buat Pak Awang Darmawan Esikom MA yang sudah berkenan memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan juga pastikan untuk informasi ini disebarluaskan, karena yang mau daftar masuk ke UNESA jangan sampai ketinggalan. Bisa komen juga di kanal YouTube KC Media by UNESA. Tinggalkan pesan di situ, nanti teman-teman dari admin KC Media yang akan menjawabnya. Saya Tia Ezer, mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya di belakang layar, dan juga tadi ada teman-teman dari SMK Al-Amin. Saya Tia Ezer, juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih Pak Awang. Terima kasih KC TV, terima kasih KC People. Terima kasih. Pak Awang. Halo Pak Awang, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih Mbak Tia. Kabar baik. Kemana? Oh, ya ampun, ke situ ya? Tadi nggak ke situ? Oke, baik. Ulang. Ketua divisi penerimaan mahasiswa. Oke. KC Radio.